perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya selaku moderator akan dan teman-teman beserta rekan saya mempresentasikan serta menjelaskan materi bioproses pada sistem pencernaan manusia. Kami berlima beranggotakan, yaitu slide selanjutnya. Di sana ada rekan saya yaitu Abdiansyah Atalarahmat. Di sebelah kanannya ada Aina Nabisa Yakab. Di sebelah kiri Abdiansyah ada Indira Septiani Mulyana. Saya sendiri yaitu Fadila Azhar, dan di samping saya ada Saskia Amanda Putri. Untuk pemateri pertama akan disampaikan dan dijelaskan oleh Indira. Makanya yang masuk ke dalam sistem pencernaan berubah menjadi bentuk yang lebih kecil. Bahkan dalam bentuk senyawa sederhana, agar dapat diperoleh senyawa sederhana yang dapat diserap tubuh. Makanan yang dimakan harus mengalami serangkaian proses pencernaan yang bersifat ekstraseluler, yaitu terjadi di luar sel, tepatnya saluran pencernaan. Proses pencernaannya meliputi irigasi, yaitu memasukkan makanan, digesti proses umumnya dalam menelan makanan, absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan, dan eliminasi, yaitu pengeluaran sel-sel makanan. Pencernaan berlangsung secara fisik atau mekanis yang melibatkan saluran pencernaan, dan secara kimia enzimatik yang melibatkan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi organ-organ pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus, dan organ penghasil getah pencernaan, penjelas, dan hati. Selanjutnya mengenai kegiatan bioproses yang terjadi di mulut akan dijelaskan oleh Abdiansyah. Jadi bioproses di mulut terdapat 3 pasang kelenjar safila atau muda, yaitu kelenjar parotis di bawah telinga, kelenjar sublimasis di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis di bawah rahang bawah. Fungsi saliva untuk membasahi makanan sehingga mudah dicerna, di mana terdapat enzim hialin atau amilase untuk memecah amilum menjadi makrosa. Juga terdapat immunoglobulin A untuk menurunkan jumlah bakteri yang masuk ke mulut. Sekresi saliva dapat dirangsang oleh penglihatan, bau, atau bahkan pikiran tentang makanan. Selanjutnya mengenai bioproses di kerongkongan akan dijelaskan oleh Saskia. Setelah makanan diisinya di dalam mulut dan dia bercampur dengan udara, maka hal itu disebut dengan bolus. Jadi bolus itu adalah gumpalan makanan yang sudah melewati pencernaan. Nah, setelah makanan itu nanti dikunyah, lalu akan ditelan menuju ke kerongkongan atau esophagus. Nah, di kerongkongan ini tidak mengalami yang namanya pencernaan. Jadi ada pencernaan itu cuma melanjutkan pencernaan enzimatis yang terjadi di dalam mulut. Lalu setelah makanan sudah ada di dalam kerongkongan, nanti makanan tersebut akan didorong menuju ke lambung dengan bantuan gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik itu seperti gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, ini ada bioproses di kerongkongan. Bioproses di lambung masih akan dijelaskan oleh Saskia. Oke, setelah bioproses terjadi di kerongkongan, lalu ada bioproses di lambung. Jadi setelah makanan itu proses di kerongkongan, makanan itu nanti masuk ke lambung dan dia itu dibantu oleh otot sphincter. Nah, nanti ketika makanan itu masuk ke lambung, otot sphincter ini nanti akan menutup lubang sphincter agar si makanan ini tidak kembali ke kerongkongan atau esophagus. Nah, di dinding lambung ini terdapat otot yang kuat. Nah, otot ini
dapat mengaduk dan juga mencampur makanan dengan batuan getah lambung yang disekresi oleh sel kelenjar yang terdapat di dinding lambung. Nah, getah lambung ini berperan dalam pencernaan kimiawi yang terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, dan juga enzim renin. Nah, ada asam klorida. Asam klorida ini berperan untuk mengubah peksilogen menjadi pepsin, lalu juga ada membunuh kuman ketika masuk ke dalam makanan, terus juga untuk menyebabkan pH yang ada di dalam lambung itu tuh menjadi rendah sehingga tidak terjadi pencernaan karbohidrat. Lalu ada enzim pepsin, yaitu untuk mencerna protein menjadi polipeptida pendek. Lalu ada juga renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein dari susu. Nah, kalau misalnya tanpa ada renin, itu nanti kasein itu tidak dapat dicerna sehingga lewat begitu saja. Nah, pencernaan kimiawi ini juga dibantu oleh gerakan peristaltik untuk membantu pencernaan itu menjadi lebih optimal. Nah, setelah makanan ini mengalami pencernaan dengan bantuan getah lambung dan berubah menjadi semacam bubur yang disebut juga dengan kit. Nah, ini ada proses pencernaan di dalam lambung. Selanjutnya mengenai bioproses di usus halus atau intestinum akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tidak seperti bioproses yang terjadi di organ-organ lainnya, bioproses yang terjadi di usus halus ini sebagian besar dibantu oleh organ-organ lain, yaitu organ hati dan organ pankreas. Di sini terjadi sebagian besar bioproses atau pencernaan secara kimiawi karena dinding-dinding dari usus halus ini disekresi oleh getah-getah pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Peranan hati di sini yaitu untuk menghasilkan cairan empedu, untuk mengemulsikan lemak, untuk mengubah kelebihan dari glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya sebagai cadangan energi, lalu mengubah kelebihan dari asam amino menjadi urea, menyimpan beberapa vitamin dan zat besi tertentu, serta menetralkan atau menawarkan racun serta zat berbahaya lainnya bagi tubuh. Lanjut, bagian pertama yaitu yang kita kenal sebagai usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari bermuara getah-getah pencernaan yang berasal dari pankreas dan hati. Awalnya lemak akan diemulsikan oleh cairan empedu. Awalnya diemulsikan oleh cairan empedu sehingga menghasilkan asam lemak dan glycerol yang selanjutnya akan dicerna oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan nantinya akan diserap oleh pembuluh limfa atau kil. Pankreas juga menghasilkan beberapa enzim lainnya seperti menghasilkan enzim amilase, yaitu memecah polisakarida menjadi atau amilo menjadi disakarida atau maltosa. Kemudian ada enzim tripsin serta hemotripsin yang mencerna polipeptida atau protein menjadi dipeptida. Tidak hanya itu, pankreas juga menghasilkan atau membuat natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan makanan atau kim dari lambung yang semula bersifat asam. Slide selanjutnya yaitu bagian kedua dari usus halus yang disebut sebagai jejunum atau usus kosong. Di sini enzim-enzim yang dihasilkan itu berasal dari jejunum itu sendiri. Di antaranya yaitu enzim disakaridase yang di dalam terdapat 3 enzim lagi. Yang pertama yaitu maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Lalu ada sukrase yang mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Terakhir yaitu enzim laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Ada juga enzim dipeptidase dan aminopeptidase yang berfungsi untuk memecah asam amino
untuk memecah peptida asam amino. Lanjut, yaitu ada enzim enterokinase yang berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Bagian terakhir dari usus halus yaitu ileum atau usus penyerapan. Seperti namanya, di ileum ini hanya terjadi penyerapan zat-zat makanan atau kim yang diserap oleh kapiler darah. Sedangkan asam lemak dan gliserol nantinya akan diserap oleh pembuluh limfa atau kil. Ini adalah gambar dari bioproses yang terjadi di usus halus. Bioproses selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aina. Baik, di sini saya akan menjelaskan bioproses di usus besar. Usus besar merupakan bagian sistem pencernaan seluruh usus halus. Perannya untuk memproses sisa makanan agar mudah dikeluarkan. Di dalamnya terdapat banyak sekali bakteri pembusuk yang akan mengeluarkan zat sisa dari makanan, membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses yang enak dan mudah dikeluarkan. Beberapa bakteri diketahui dapat menghasilkan makanan luka dan asam amino tertentu yang dapat diserap oleh sistem khusus untuk digunakan oleh tubuh agar dapat memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Jika tubuh kekurangan air, akan terjadi reabsorpsi air oleh koloni ini. Namun, jika usus besar terlalu banyak mengonsumsi air, tubuh akan mengalami konstipasi. Ini merupakan gambar bioproses di usus besar. Selanjutnya, untuk bioproses di rektum dan anus juga akan saya jelaskan. Di dalam rektum sudah tidak terjadi penyerapan apapun karena rektum merupakan tempat penampungan sementara proses pencernaan sebelum dikeluarkan melalui anus. Antara rektum dan anus terdapat dua otot sphinkter, yang satu bersifat sadar dan yang lainnya bersifat tidak sadar. Sementara kelenjar yang ada di sana berfungsi untuk mengeluarkan cairan ke dalam anus untuk menjaga permukaan anus agar tetap tegak. Setiap kali kontraksi kuat usus besar menciptakan dorongan untuk buang zat atau biasa disebut defekasi. Ini merupakan gambar bioproses di rektum serta anus. Mungkin hanya seperti itu materi yang telah kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan yang telah kami lakukan. Terima kasih. Bila topik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.